Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Mari berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, seperti rusa yang merindukan air, demikianlah adanya jiwa kami, seluruh hidup kami, sungguh-sungguh membutuhkan firman-Mu di pagi hari ini. Ya Tuhan, baharuilah kehidupan kami, sehingga sungguh firman-Mu boleh kami pahami dengan baik dan boleh menggerakkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 10 ayat 20-27. Tetapi pada waktu itu, sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh, kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu, beban yang ditimpahkan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Demikian firman-Nya. Saudara-saudaraku, renungan pagi edisi 20 Agustus 2020, beban di atas pundakmu akan terbuang. Saudara-saudara, seorang pria yang sedang mengemudikan truk di jalan di sebuah pedesaan melihat seorang wanita menggendong suatu beban yang berat. Pria itu menepikan truknya dan menawarkan tumpangan kepadanya agar beban berat itu bisa terselesaikan. Wanita itu mengucapkan terima kasih dan langsung naik ke bagian belakang truk itu. Sesaat kemudian, pria itu menyadari ada yang ganjil. Ternyata, wanita itu masih menggendong barangnya yang berat itu, meskipun sudah duduk di dalam kendaraan. Dengan heran, pria itu berkata, "Ibu, letakkan saja barang bawaanmu dan beristirahatlah. Truk ini cukup kuat untuk mengangkutmu dan barangmu itu. Santai sajalah, Bu." Saudara-saudaraku, ada beban yang kita pikul akibat kesalahan sendiri, seperti karena pola makan yang buruk, terbelit utang karena konsumtif, atau anak-anak bermasalah karena kurang perhatian kita. Ada beban karena kita sendiri yang tidak mau melepaskan beban itu. Itulah yang terjadi pada orang Israel. Akibat kesalahan mereka sendiri, Yesaya menubuatkan bahwa mereka akan dibuang ke Babel. Namun, keterangan pada waktu itu, pada ayat 20, dalam ayat ini menandakan bahwa Tuhan telah menetapkan masa berlaku beban itu. Artinya, beban itu hanya dialami pada rentang waktu tertentu dan satu saat pasti akan berakhir. Israel dibentuk dalam penderitaan. Salah satu bangsa yang membuat mereka menderita adalah bangsa Asyur. Namun saudara-saudara, perhatikan ayat 25. Dikatakan bahwa sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan sendiri yang membela bangsa Israel yang dididiknya. 27a mengatakan bahwa pada waktu itu beban yang ditimpahkan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Dan terbukti bukan
Janji Tuhan ini bukan sekedar ungkapan. Benarlah, akhirnya orang Israel bisa kembali ke negeri mereka. Saudara-saudaraku, sangat indah kasih Tuhan di sini. Dia tahu akan batas kemampuan kita untuk memikul suatu beban. Dan kita pasti hancur jika beban itu tidak ada batas waktunya. Setiap beban Tuhan punya tujuan. Dia menginginkan hasil, sehingga dia tidak terus-menerus mendisiplinkan kita. Dia tahu waktu yang diperlukan untuk membentuk kita, sehingga dia akan mengangkat beban itu jika tujuannya sudah tercapai. Menurut waktu Tuhan yang tepat, bukan sesuai dengan keinginan waktu yang kita inginkan. Setiap kita punya beban di atas pundak kita yang terus kita pikul. Tapi jangan takut, gelombang masalah memiliki batas waktu yang ditetapkan olehnya. Jangan pula putus asa memikirkan kesalahan kita. Rencananya yang baik tak dapat digagalkan oleh kegagalan kita. Seperti orang Israel yang bertobat dan bisa masuk ke negeri perjanjian, demikianlah Tuhan selalu menemukan cara agar kita kembali menjadi alatnya yang berguna, sebab kuasanya tidak ada batasnya. Saudara-saudaraku, betapa agungnya kasih Tuhan dan betapa besarnya cintanya yang mampu merengkuh hidup kita dan mengangkat beban kita. Saudara-saudaraku, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Hanya Dia yang mampu dan bisa memberikan jaminan kepada kita, manusia yang terbatas, bahwa beban di atas pundak kita akan terbuang pada saatnya olehnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman kehidupan yang kami alami pada pagi hari ini. Kami sadar Tuhan, dalam hidup ini ada beban-beban kehidupan kami, dan terkadang kami tidak kuat untuk memikulnya. Namun janji-Mu mengatakan bahwa Engkau bersama dengan kami, dan pada saatnya, sesuai waktunya Tuhan, beban itu akan Tuhan buang dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami alami pada pagi hari ini. Pimpin kehidupan kami Tuhan, ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.